Pada kesempatan kali ini, saya Asep Kurniawan dari SMA Cicerep ingin menyampaikan tentang permasalahan yang muncul dalam cooperative learning atau belajar kelompok. Nah, di sini akan dibahas tentang upaya meningkatkan interaksi antara anggota kelompok karena permasalahan kelas yang biasa muncul dalam pembelajaran kelompok adalah rendahnya tingkat interaksi antara anggota kelompok dalam model pembelajaran kooperatif. Ya, jadi karena eh, saling mengandalkan anggota yang dianggap paling pintar untuk mengerjakan tugas kelompok. Biasanya yang mengerjakan tugas kelompok adalah anggota yang dianggap paling pintar di dalam kelompok tersebut. Ya. Sementara anggota yang lainnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan belajar kelompok. Atau dalam kasus lain, misalnya ada soal tugas kelompok tuh ada 5 butir soal, sementara anggota kelompok berjumlah 5, maka mereka akan saling membagi tugas kelompoknya satu orang satu kelompok. Memang tugas kelompok bisa dikerjakan dengan baik, namun tidak terjadi interaksi di antara mereka. Padahal inilah yang diharapkan dalam belajar kooperatif. Nah, untuk memecahkan masalah ini, guru akan melakukan kuis sesaat setelah diskusi kelompok. Nah, kuis ini hanya akan diikuti oleh perwakilan kelompok. Nah, nilai kuis yang diperoleh oleh perwakilan kelompok akan menjadi nilai semua anggota kelompok. Nah, siapakah yang akan memilih perwakilan kelompok? Yang akan memilih perwakilan kelompok adalah prosesi undian. Jadi yang memilih perwakilan kelompok bukan guru, ya, juga bukan anggota kelompok. Karena kalau anggota kelompok yang memilih perwakilan kelompok, mereka akan memilih yang pandai-pandai saja, temannya yang pandai, ya, yang dianggap pandai. Ya. Ah, jadi perwakilan kelompok ini akan dipilih dengan prosesi undian. Nah, prosesi undian inilah merupakan rahasia penting bagaimana sebuah pembelajaran kooperatif akan menjadi interaksinya akan makin bagus. Tindakan ini akan memaksa semua siswa untuk siap menghadapi kuis karena tidak ada yang tahu di antara mereka siapa yang akan mewakili kelompok. Ya, baru tahu setelah diadakan undian. Sebelum pembelajaran, guru menginformasikan aturan main tersebut ya tentang akan adanya kuis setelah diskusi kelompok. Ya. Dan kuis itu akan diikuti hanya oleh perwakilan kelompok yang dipilih melalui prosesi undian. Nah, kemudian siswa mulai mengerjakan tugas kelompok ya seperti biasa. Nah, karena mereka sudah tahu bahwa akan ada undian setelah belajar kelompok dan undian tersebut hanya diwakili oleh perwakilan kelompok, mereka akan mandaikan akan memberikan penjelasan kepada anggota kelompoknya yang belum memahami. Karena dikhawatirkan anggota kelompok yang belum paham itulah yang akan terkena undian dalam mewakili dalam mewakili mereka ketika mengikuti kuis dalam begitu kuis. Nah, jadi mereka yang dianggap masih belum paham akan dibuat dipahamkan, dipandaikan lah dalam tanda kutip oleh teman-teman yang lainnya akan dinasihati, akan diberi pemahaman. Ya. Sehingga dengan demikian pemahaman anggota kelompok itu seragam, sudah tidak beragam lagi seragam karena mereka akan saling memberikan pengetahuannya. Mereka yang merasa tidak mampu pun akan berusaha belajar karena khawatir akan menjerumuskan teman-temannya dengan nilainya yang buruk ya gitu. Nah, untuk mengadakan undian ini kita bisa menggunakan alat sederhana. Misalnya di sini digunakan 5 batang lidi yang sama panjang, 4 batangnya sama panjang dan satu satu batangnya yang paling pendek. Nah, dilakukanlah undian dengan menggunakan batang padi ini. Jadi siswa bersama-sama mengambil batang lidi yang dipegang oleh guru mata pelajaran, oleh saya sendiri dalam hal ini. Ya, mereka memilih, mereka yang mengambil lidi terpendek itulah yang akan menjadi perwakilan kalau alhamdulillah dengan prosesi undian ini interaksi antar kelompok itu luar biasa bagusnya. Eh, dalam hal ini saya melakukan perekaman terhadap kegiatan diskusi kelompok mereka selama 30 menit. Nah, dalam rekaman yang saya dengar ya, tiga waktu 30 menit ini 92,85% digunakan untuk berdiskusi tentang materi. Ini luar biasa ya. Jadi mereka semua berdiskusi tentang materi. Nah, memang ada hampir 2% itu tidak ada diskusi sama sekali, tapi hanya 2% ya. Dan hanya 5% lebih sedikit mereka membicarakan masalah-masalah lain. Sementara itu 92,85% itu isinya mendiskusikan materi. Nah, ini juga pada kegiatan keduanya, saya melakukan kegiatan demikian pula dalam kegiatan kegiatan berikutnya. Di sini terlihat bahwa diskusi materi lebih
lebih dominan dalam semua kegiatan. Di sini sampai 91,80%. Kesimpulan daripada penggunaan prosesi undian ini, anggota yang pandai berusaha memandaikan teman sekelompoknya. Karena khawatir teman sekelompoknya yang belum paham akan mewakili kelompok, ya sehingga nilainya nanti bisa berdampak pada kelompok yang lainnya. Anggota kelompok yang belum memahami maka tidak akan berusaha belajar karena takut ia akan terkena undian kuis. Nah, disinilah kemudian akan terjadi saling menasihati antara anggota kelompok, saling mengajari, saling memandaikan antara anggota kelompok supaya semua anggota kelompok siap mengikuti ujian, mengikuti kegiatan ini. Saya mengambil sebuah rujukan dari buku karangan Ismail, Pembaruan dalam Belajar Matematika, kemudian karangan Sri Anita dalam Strategi Matematika, dan Pemantapan Kemampuan Profesional oleh tim FKIP tahun 2007. Demikian, assalamualaikum.